Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu man yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar khalaqal insana min salsalin kal fakhar wa khalaqal janna min marijin min nar. Wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin alladhi ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa tarakana 'ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu 'anha illa halik. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma arzuqna 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan salihan mutaqabbala. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana. Ibu-ibu salihat yang Allah muliakan, mari kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dalam segala kondisi, bersyukur dalam segala keadaan, bersyukur dalam segala musibah yang menimpa kita. Para ulama pun bersyukur ketika mereka ditimpa musibah. Mereka bersyukur tatkala Allah membantu mereka bersabar. Mereka bersyukur tatkala musibah yang menimpa mereka tidak menerima umpannya. Mereka bersyukur musibah yang menimpa mereka membuat Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosanya. Maka dalam musibah pun seorang mukmin perlu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik ibu salihan yang Allah muliakan, insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan membahas ataupun kilas balik tentang sirah Nabi Nabawiyah ataupun sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedikit sebelum masuk kepada pembahasan tentang hijrah, perjalanan ataupun proses Rasulullah SAW melaksanakan hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Perlu kita pahami bahwasanya di antara jumlah 3.600 nabi dan 144 rasul, satu-satunya nabi yang bisa kita tiru dari segala arah dan memang menjadi contoh ideal untuk kita tiru hanya Rasulullah SAW. Kita tidak bisa menjadikan Nabi Musa contoh ideal dalam kehidupan kita. Hanya bisa mungkin dalam bagaimana beliau menjaga ataupun mengeluarkan Bani Israel dari perbudakan, hanya itu. Belajar dari Nabi Musa, kita hanya belajar tentang bagaimana kesabaran beliau dalam berdakwah pada Bani Israel. Tapi bagaimana cerita beliau sebagai seorang ayah, tidak ada ceritanya. Bagaimana beliau sebagai seorang suami, tidak ada ceritanya. Bagaimana beliau kemudian menjadi seorang anak yang saleh bagi orang tuanya, juga tidak ada. Hanya penggalan-penggalan kecil. Dari Nabi Isa, kita tidak bisa mencontoh secara utuh dari beliau. Apalagi bagaimana beliau menjadi seorang pemimpin. Bagaimana kemudian beliau mendidik anak beliau tidak menikah sama sekali. Dari nabi-nabi yang lain kita tidak bisa mengambil role model cerita utuh ataupun kemudian bagaimana mengaplikasikan pada kehidupan kita. Dan banyak kisah-kisah pada nabi-nabi sebelumnya, jika mereka menemui musibah, menemui ancaman, menemui tantangan, Allah memberikan mukjizat kepada mereka. Beda pada Rasulullah. Rasulullah tidak memilih jalan mukjizat untuk kemudian kabur dari permasalahan. Banyak permasalahan Rasulullah tatkala berperang, perang Badar, perang Uhud, Rasulullah bahkan kemudian patah giginya, luka badannya, tidak mengambil bagian mukjizat ini, dan bahkan beliau mampu untuk berdoa kepada Allah agar mukjizat diturunkan. Maka ini apa? Kehidupan Rasulullah sangat mungkin ditiru oleh seorang mukmin. Dan kalau kita melihat sebelumnya ada cerita Bal'am bin Ba'urah. Dalam ayat ini Allah menceritakan bahwasanya untuk sampai pada level kenabian ini itu butuh seleksi yang sangat besar juga sebagai manusia. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ard. Kalau kami ingin, kata Allah, kita akan jadikan Bal'am ini jadi nabi, tapi ternyata Bal'am lebih memilih untuk kemudian turun ke bumi, memilih dunia yang hina ini. Maka bukan jangan jadikan alasan, oh dia kan nabi, gak bisa kita tiru, enggak.
Allah sengaja menjadikan Nabi Muhammad itu dari manusia agar kita ada alasan yang jelas dan mampu untuk meniru bagaimana beliau menghadapi kehidupan. Rasulullah sebagai seorang suami ada konflik dengan istrinya, ada. Lihat awal surah At-Talaq, ya ayyuhan nabi idza talaqtumun nisa. Sekelas nabi ini, ibu yang Allah muliakan. Nabi orang yang saleh, sahabiah, istrinya ummahatul mukminin juga wanita salehah. Ada konflik di keluarganya. Apakah di keluarga Nabi tidak ada konflik? Dari ayat ini ada. Rasulullah mentalak istrinya Hafsah binti Umar bin Khattab. Bagaimana beliau menjadi pemimpin? Kita lihat bagaimana beliau memimpin para sahabat di Mekah, di Madinah. Bagaimana sifat beliau sebagai seorang teman? Ada contohnya. Bagaimana beliau sebagai seorang anak? Ada. Bagaimana sikap beliau kepada pamannya, kepada ibunya, dan bahkan kepada orang tuanya yang sudah tiada? Ada. Maka Rasulullah gambaran utuh untuk bisa kita jadikan model, bisa kita jadikan contoh, dan cerita beliau tidak mustahil untuk kita tiru dalam kehidupan kita. Maka kemudian dalam hal ini insya Allah kita akan membahas tentang hijrah Rasulullah SAW dari Mekah menuju Madinah. Ibu salihat yang Allah muliakan, menentukan satu menentukan satu Hijriah untuk permulaan tahun baru Islam itu terjadi setelah Rasulullah wafat. Hal ini terjadi di zamannya Umar bin Khattab ketika beliau menjadi seorang khalifah. Apa permasalahannya? Untuk bulan-bulan haram, nama-nama bulan itu dari sebelum Rasulullah sudah ada, dan Allah menegaskan dalam surat At-Taubah, inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran. Sesungguhnya jumlah bulan-bulan di sisi Allah itu 12, nggak bisa kita tambah jadi 13. Kecuali gaji yang bisa gaji 13 bisa ditambah. Tapi kalau bulan nggak bisa. Hari nggak bisa dijadikan 8 hari dalam seminggu, nggak bisa 7. Karena ada berkaitan dengan ibadah, nggak bisa ditambah. Itu ketentuan dari Allah. Maka nama-nama bulan sudah ada dari sebelum Rasulullah SAW. Permasalahannya, sebelum Rasulullah itu bulan ataupun tahun yang digunakan adalah orang-orang Nasrani menggunakan patokan tahun awal kelahiran Nabi Isa alaihissalam, yang sekarang berarti sudah 2020 tahun, berarti 2020 tahun Nabi Isa dalam artian sudah pernah lahir. Tapi orang-orang di Arab, mohon maaf, itu jahiliyah, bodoh, nggak bisa baca tulis. Karena itu ketika ada yang bisa baca dan tulis, itu dikatakan dinisbahkan pada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Mereka orang-orang yang cerdas. Mereka punya kitab, mereka baca kitab, dan mereka mampu membaca dan menulis. Itu orang-orang Arab jahiliyah nggak bisa baca tulis sama sekali, termasuk Rasulullah tidak bisa membaca dan menulis. Hanya saja ketidakmampuan Rasulullah untuk tidak bisa membaca dan menulis itu sebuah kelebihan untuk menjaga otentikasi, originalitas Al-Quran ini murni dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dari sebelum Rasulullah ataupun sebelum penanggalan Hijriah ini hampir sama dengan nenek-nenek kita terdahulu, itu menisbahkan sesuatu dengan kejadian. Karena itu yang sering kita dengar, kapan Rasulullah lahir? Ketika tahun gajah. Di tahun itu ada peperangan yang bagaimana Abraha membawa pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Tahun pastinya tidak pasti sama sekali. Termasuk bahwasanya 12 Rabiul Awal Rasulullah lahir itu bertepatan dengan bulan April, itu tidak pasti sama sekali. Hanya terkaan, hanya hitung-hitungan. Maka ketika Umar bin Khattab jadi khalifah dan Islam sudah menyebar di banyak penjuru, maka kemudian Abu Musa al-Asy'ari yang menjadi gubernur di sebuah daerah di luar Madinah itu selalu kebingungan ketika datang surat dari khalifah. Datang surat presiden ataupun surat keputusan apapun datang dari khalifah. Yang ada di situ tanggal, misalnya 1 Muharram, 2 Rajab, 2 Sya'ban, 10 Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Tapi nggak tahu surat ini datang tahun ini atau tahun lalu atau sudah 5 tahun yang lalu, telat datangnya. Maka agar mengetahui informasi ini, taklimat ini, perintah ini, apakah sifatnya sudah terlambat atau sudah basi atau sudah kadaluarsa, maka perlu tahun. Akhirnya diusulkan kepada Umar bin Khattab untuk menentukan tahun yang disepakati oleh kaum muslimin. Di sini orang-orang, para sahabat juga berbeda pendapat. Pertama ada yang mengatakan kita jadikan adalah juga kapan tahun pertama Rasulullah dilahirkan. Para sahabat nggak setuju. Nggak ada bedanya kita dengan orang-orang Nasrani. Menjadikan kelahiran Isa al-Masih
itu sebagai tahun pertama untuk penanggalan ataupun kalender yang digunakan dalam Islam. Yang kedua, mengusulkan untuk kapan pertama kali Rasulullah diangkat menjadi nabi. Ini juga tidak disetujui. Baru kemudian usulan dari Umar bin Khattab sendiri, yaitu kita jadikan bahwasanya momentum yang betul-betul merubah kondisi kaum muslimin yaitu hijrah. Maka tanggal 1 tahun 1 dihitung dari tahun ketika hijrah terlaksanakan ataupun dilakukan. Barulah kemudian 1 Hijriah, maka dalam artian dengan sekarang 1443 Hijriah itu sudah proses hijrah ini itu sudah berlalu selama 1443 tahun yang lalu. Dan kalau Rasulullah wafat berarti sudah 433 tahun yang lalu, karena 10 tahun setelah itu Rasulullah wafat. Apa yang luar biasa dari hijrah ini, Bapak Ibu yang Allah muliakan? Sedikit dalam hal ini, mari kita kembali kepada sirah, kita kembali kepada kehidupan Rasulullah, dan dalam setiap gerakan Rasulullah, dalam setiap perpindahan, dalam setiap tindakan itu ada hikmah dan ibrah yang bisa kita ambil. Setelah Siti Khadijah wafat di tahun 10 kenabian, berarti 3 tahun sebelum hijrah. Rasulullah, pertama lebih meninggal, yang pertama sekali adalah pamannya, Abu Talib. Ketika pamannya meninggal, Rasulullah mulai kehilangan sokongan. Karena dalam artian pamannya Rasulullah, Abu Talib, itu setara dengan Abu Lahab karena saudara. Dan Abu Jahal pun tidak berani ngapa-ngapain selama ada Abu Talib. Selama ada Abu Talib, Rasulullah punya backingan yang sangat kuat, tidak mampu disentuh, tidak mampu dilecehkan, dan tidak mampu dihinakan karena adanya Abu Talib. Ketika Abu Talib wafat, Rasulullah mulai kehilangan backing, mulai kehilangan kekuatan untuk bisa bertahan di Mekah. Tidak lama setelah itu, istri tercintanya Siti Khadijah radhiyallahu anha juga bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, meninggal pada tahun yang sama. Rasulullah kehilangan support finansial, juga kehilangan support seorang istri yang salehah. Kondisi Rasulullah di Mekah itu semakin terhinakan, semakin terdesak, semakin sempit, dan semakin ditindas. Mulai dari 10 kenabian tersebut, satu persatu siksaan kepada kaum muslimin semakin membabi buta, dan orang-orang semakin berani untuk menyiksa Rasulullah dan para sahabat. Maka kemudian, Ibu yang Allah muliakan, perlu kita ketahui, hijrah dalam Islam itu ada 3 kali. Jadi hijrah itu bukan sekali saja. Hijrah itu dalam sejarah Islam ada 3 kali. Maka yang pertama kali Rasulullah mencoba hijrah ke Taif. Taif itu ada di selatan kota Mekah. Kenapa Rasulullah hijrah ke sana? Ini bagaimana tugasnya seorang pemimpin memastikan agar bagaimana para sahabat itu juga terjamin kehidupannya, tidak disiksa dalam beribadah, dan agar orang-orang tidak terancam. Mereka pengen masuk Islam, selalu terancam. Lah kalau kita masuk Islam nanti kita wafat, kita meninggal, dibunuh, disiksa. Maka Rasulullah ingin menghilangkan ancaman ini dengan mencarikan tempat yang layak. Rasulullah pertama kali berusaha mensurvei ke daerah Taif bersama dengan Ammar bin Yasir. Apa yang terjadi? Ketika di Taif, Rasulullah dicerca, dihina, dilempar, dikejar-kejar oleh anak-anak dan bahkan orang gila. Dan bahkan menggunakan batu dan kotoran untuk melempar Rasulullah. Ketika Rasulullah kemudian berhasil kabur dari Taif, kemudian terduduk di sebuah kebun, maka kemudian malaikat penjaga gunung itu datang pada Rasulullah, menawarkan untuk menghancurkan, mengangkat 2 akhsyaban dan dilemparkan kepada penduduk Taif. Di sini bagaimana adab Rasulullah? Rasulullah menolak. Dan Rasulullah mengatakan, Allahumma inni ashku dha'fa quwwati. Ya Allah, aku kadukan kelemahan kekuatan yang aku miliki. Dan kemudian Rasulullah berdoa, fa innahum la ya'lamun. Mereka tidak paham, dan aku berharap ada dari mereka yang beriman kepada Allah setelah ini dari keturunan mereka. Dan ternyata benar. Ibu yang Allah muliakan, ketika kita terzalimi oleh anak kita, keluarga kita, jika kita mampu mendoakan yang kebaikan kepada mereka, itu luar biasa. Doa Rasulullah dikabulkan oleh Allah. Satu-satunya kampung yang tidak ada orang yang murtad setelah Rasulullah wafat itu cuma Taif.
Setelah Rasulullah wafat, itu ribuan orang-orang murtad dari Islam. Karena apa? Mereka menyembah seolah menyembah Muhammad, bukan menyembah Allah. Ketika Rasulullah wafat, mereka kembali keluar ke agama mereka yang lama. Karena itu Abu Bakar, tugas pertama beliau ketika menjadi khalifah adalah memerangi orang-orang yang murtad. Maka usaha untuk hijrah ke Taif kandas. Kaum muslimin masih disiksa, masih ditindas, masih kemudian ditekan, dan berbagai macam hal lainnya. Rasulullah kemudian mencoba untuk mencari peruntungan ke daerah Ethiopia ataupun bernama dengan Habasyah. Rasulullah mengirim beberapa sahabat menuju ke Habasyah. Dan kemudian ketika di sana, singkat cerita, itu beberapa sahabat berhasil. Dan bahkan orang kafir Quraisy mengutus Amr bin As untuk bagaimana melobi orang-orang yang ada di Habasyah untuk tidak mau menerima pasukan ataupun pengikut ataupun para sahabat dari kalangan Rasulullah SAW. Maka kemudian hijrah Habasyah yang pertama ini bisa dikatakan berhasil, tapi kemudian dibikin isu oleh orang-orang kafir Quraisy bahwasanya Mekah sudah berhasil dikuasai ataupun orang-orang sudah aman, sudah beriman semuanya. Maka kemudian orang yang di Ethiopia, Habasyah itu kembali ke Mekah. Ternyata semua itu adalah isu belaka agar bagaimana orang-orang kaum muslimin kembali ke Mekah. Maka kemudian ada hijrah Habasyah kedua, dan itu dengan jumlah yang lebih banyak. Di sisi yang lain, ibu-ibu yang Allah muliakan, Rasulullah mencari peruntungan ke kampung halaman beliau. Rasulullah secara garis keturunan, Madinah itu adalah kampung ibu dan neneknya. Jadi Madinah, kampung asli Rasulullah memang Mekah karena itu adalah ayahnya. Tapi Abdul Muthalib itu punya 2 istri. Dan ketika kita melihat bagaimana Abdullah sebagainya akan dipulangkan ke Mekah, itu panjang ceritanya. Bagaimana Abdullah yang besar dan tumbuh di Madinah itu diminta datang kembali ke Mekah. Jadi istri kedua Abdul Muthalib adalah orang Madinah asli ataupun sekitar kota Madinah. Dan bahkan kita mungkin pernah mendengar ibu-ibu salihat yang Allah muliakan, ketika Rasulullah dikembalikan oleh Halimatus Sa'diyah kepada ibunya Siti Aminah, apa yang beliau lakukan? Beliau menuju ke Madinah, melihat kuburan neneknya dan kuburan ayahnya, suaminya, itu ada di Madinah. Baru kemudian dalam perjalanan antara Mekah dengan Madinah itu ada daerah Abwa, di sana ibunya sakit dan meninggal. Maka Madinah, Rasulullah memilih Madinah juga masih ada alasan darah. Karena itu penting. Anak-anak kita kalau di sini mungkin gak ada masalah. Kalau saya mungkin ketika ceramah di Malaysia, di Madinah, itu penting memahamkan di mana kampung halaman mereka. Jika mereka kembali, mereka harus mampu berinteraksi dengan orang-orang kampungnya. Maka Rasulullah mengutus seorang sahabat bernama Mus'ab bin Umair, seorang anak yang parlente, yang hidup dengan kemewahan, hidup dengan semua kemewahan hidup, apapun yang dia dapatkan. Dan seorang laki-laki yang sangat gagah, dicintai oleh banyak wanita di Mekah. Beliau kalau jalan itu 15 meter itu sudah tahu karena saking harumnya parfum yang beliau punya. Tapi ketika beriman, semua fasilitas diambil oleh ibunya. Dan kemudian Rasulullah melihat dia punya potensi, kemampuan sosial yang luar biasa. Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair menuju ke Madinah. Kemudian ketika informasi bahwasanya kemudian terjadi namanya Bai'at Aqabah ataupun perjanjian Aqabah. Ibu salihat yang Allah muliakan, haji itu sudah ada dari sebelum Rasulullah dan merupakan syariat Nabi Ibrahim. Jadi setiap tahun orang-orang berhaji dari berbagai daerah. Tapi mereka pergi berhaji, oleh-oleh yang mereka bawa pulang apa? Bukan air zam-zam, bukan kemudian apalagi bukan korma sebagainya. Dulu mereka berhaji, yang mereka bawa adalah berhala. Oleh-oleh yang mereka bawa pulang ke rumah mereka adalah berhala. Dan kemudian di sanalah Rasulullah ketika orang-orang pada saat mabit di Mina, kemudian menemui beberapa orang dari kalangan orang-orang yang datang dari Madinah. Dan dilakukanlah namanya Bai'at Aqabah pertama. Setelah itu, tahun berikutnya jumlah menjadi lebih banyak. Melihat hal itu potensi adanya orang-orang yang beriman dari Madinah, Rasulullah kemudian menyuruh beberapa orang sahabat untuk survei melihat apakah ada yang beriman dan kemudian apakah ada yang siap menerima.
Ternyata benar, luar biasa. Mus'ab bin Umair yang hanya satu orang berhasil hampir mengislamkan 80% dari penduduk Madinah. Melihat kondisi itu, Rasulullah tidak mampu dan tidak diperbolehkan untuk membiarkan para sahabat pada kondisi dizalimi, pada kondisi tidak mampu beribadah. Maka Rasulullah menyuruh setiap orang untuk pergi hijrah dengan cara masing-masing. Maka kemudian kita mendengar ada beberapa orang yang kemudian berhasil hijrah dengan cara sembunyi-sembunyi, dan kemudian juga ada yang hijrah dengan cara terang-terangan. Di antaranya adalah Umar bin Khattab. Umar di antara seorang sahabat yang berangkat secara sendirian, dan kemudian dia umumkan di Ka'bah. Siapa dari kalian yang pengen istrinya pada hari ini menjadi janda, ibunya kehilangan anaknya, dan kemudian anaknya menjadi yatim, temui saya di Ka'bah dan halangi saya untuk pergi berhijrah ke Madinah. Tidak ada yang berani menghalangi Umar, dan Umar berangkat dengan mudah, dengan gampang menuju ke Madinah. Dan tidak sedikit para sahabat yang kemudian diperintahkan oleh Rasulullah untuk pergi, membuat skenario apapun untuk bisa semaksimal mungkin pergi menuju ke Madinah. Bermacam-macam cerita para sahabat. Ada yang sudah punya bisnis yang luar biasa, omzet sangat tinggi, dan dia pendatang bernama Suhaib dari daerah Romawi, dari daerah Italia. Datang ke Mekah karena mendengar membaca ada dalam Injil bahwasanya ada nabi, dan kemudian sampai di sana mereka dia beriman, memulai karir dari awal. Semua usahanya sudah sangat berhasil, sangat sukses. Tapi ketika akan hijrah ke Madinah, dilarang oleh orang-orang Mekah. Kamu boleh pergi tapi tidak boleh ada satupun yang kalian bawa. Suhaib karena memilih Allah dan Rasulnya meninggalkan semua itu. Keyakinan pada Allah dan Rasulnya meninggalkan semua itu. Bapak Salihat yang Allah muliakan, sekarang masalah finansial selalu menjadi alasan, dan masalah dunia selalu menjadi alasan penghalang kita untuk serius hijrah kepada Allah, meninggalkan sesuatu yang tidak jelas. Apa misalnya orang hijrah, bagaimana meninggalkan ataupun bekerja di sebuah perusahaan yang penghasilnya masih syubhat, tidak jelas sumbernya dari mana, atau jelas keharamannya, masih bingung nanti kalau kita keluar dari sini kerja di mana dan sebagainya. Mungkin bingung dengan adanya ancaman, bingung karena mungkin adanya tekanan, bingung ataupun takut dengan berbagai macam hal yang lainnya. Ketika ternyata para sahabat yang ada di Mekah berhasil menuju ke Madinah, orang-orang kafir Quraisy itu mulai khawatir. Kenapa? Jika seandainya Muhammad itu berhasil kabur ke Madinah dan tidak ada lagi orang yang kita bully di sini, maka tidak tertutup kemungkinan kita nanti ketika Muhammad mengumpulkan pasukan dan berhasil, maka kemudian akan menundukkan kota Mekah ini, kita terpaksa beriman ataupun kita kemudian melupakan agama kita dan sebagainya. Secara finansial, orang-orang kafir Quraisy itu mungkin tidak terlalu rugi ketika Nabi Muhammad pergi dari Madinah. Mungkin mereka merasa lebih aman, tapi tidak. Banyak efek-efek tambahan yang akan terjadi. Maka barulah kemudian bagaimana usaha Rasulullah menskenariokan perjalanan hijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Ibu Salihat yang Allah muliakan, Rasulullah betul-betul merancang dengan sangat matang, merancang dengan sangat jelas perjalanan agar ini berhasil ketika ada perintah dari Allah untuk segera hijrah. Rasulullah pertama mengatur dari sisi rute perjalanan. Rasulullah memutar rute perjalanan yang seharusnya langsung dari Mekah ke Madinah itu ke utara, lurus ke atas. Sekarang memutar rute ke selatan dulu, baru kemudian ke utara, mengganti jalan yang biasa ditempuh. Berarti masuk ke Sema Belukar ataupun jalan yang tidak pernah dijalani oleh orang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, Rasulullah mengatur skenario untuk bagaimana cara makan. Maka Rasulullah meminta Asma binti Abu Bakar yang sedang hamil besar itu untuk membawa makanan agar tidak dicurigai. Bagaimana mungkin wanita yang akan melahirkan itu membawa beban untuk mengantarkan makanan. Kemudian untuk minum, Rasulullah meminta Abdullah bin Abu Bakar, anaknya Abu Bakar, itu untuk mengembalakan kambing untuk menutupi bekas ataupun jejak perjalannya Asma binti Abu Bakar, dan dengan air susu kambing tersebut Rasulullah dan Abu Bakar minum.
Dan Rasulullah mengatur siasat bagaimana selama di bawah, di selatan, di Gua Sur, itu tidak boleh lama-lama. Hanya 3 hari. Karena jika 3 hari tidak, dalam arti tidak segera bergerak, orang akan mulai curiga. Dan Abdullah sambil mengantarkan minuman, itu juga bertugas untuk memantau kondisi orang-orang yang ada di Mekah. Ibu salihat yang Allah muliakan, setan, iblis, itu tahu skenario ini. Iblis tahu bahwasanya jika Muhammad ke Madinah, hancur semuanya. Islam akan semakin kokoh, akan semakin kuat, dan akan diterima oleh banyak orang. Maka iblis berubah wujud menjadi seorang kakek-kakek tua agar bisa ikut bermusyawarah di Darun Nadwah. Orang kafir Quraisy tidak siap melepaskan Muhammad pergi karena banyak kerugian yang mereka dapatkan secara finansial pun sebenarnya ada, tapi kemudian mereka kecemasan mereka jika nanti Islam menjadi besar dan kuat. Mereka semuanya berembuk bermusyawarah di Darun Nadwah. Si kakek ini, si iblis ini mengusulkan untuk membunuh Muhammad. Ini disetujui. Tapi cara membunuhnya tidak disetujui. Maka kemudian disepakati sebuah usulan bagaimana setiap kabilah di Mekah ada 13 kabilah, maka setiap kabilah hanya ada satu kabilah yaitu Bani Hashim. Biasanya kalau ada satu kabilah membunuh kabilah yang lain akan terjadi perang besar dan orang tahu Bani Hashim kabilah yang kuat dan kokoh. Tapi jika masing-masing kabilah mengutus satu orang pria, satu orang utusan untuk menyembelih Muhammad, maka Bani Hashim tidak akan mampu melawan semua orang. Dibikin skenario seperti itu dan Allah memberitahukan hal tadi. Kemudian Rasulullah SAW ketika malam akan berangkat hijrah, Rasulullah meminta Ali bin Abi Thalib untuk kemudian menggantikan posisi beliau untuk tidur. Ini luar biasa ibu sholihat yang Allah muliakan. Kemantapan hati Ali, keyakinan Ali radhiyallahu anhu kepada Rasulullah tanpa banyak bertanya, itu tidur di kasur Rasulullah. Bayangkan, jika seandainya orang-orang itu langsung sepakat dan kemudian tanpa membuka selimut langsung menebas Ali wafat mati. Ini bukan dalam artian jangan dikira akan dibuka dulu, tidak. Jika seandainya orang-orang kafir Quraisy langsung kemudian menghantam, membunuh, menusuk, mati ini Ali bin Abi Thalib. Tapi Ali siap dengan semua itu. Maka kemudian pada malam hari orang-orang kafir Quraisy sudah menunggu Rasulullah di depan pintunya. Karena itu kemudian Allah menurunkan rasa kantuk yang luar biasa kepada mereka. Dan Rasulullah keluar dari pintu rumahnya dan sempat Rasulullah menaburkan pasir di kepala setiap orang tadi. Ini untuk melecehkan dan menghinakan mereka. Rasulullah kemudian masuk ke rumah Abu Bakar, masuk dari pintu depan dan keluar dari belakang. Ini juga penting. Ibu-ibu salihah yang Allah muliakan, seberat apapun perjuangan, itu harus ada teman. Kita bicara akan menghafal Quran sendirian, itu bohong. Kita bicara akan istiqomah sendirian, itu bohong. Rasulullah, sekelas Rasulullah untuk hijrah, itu butuh sahabat. Nabi Musa untuk bertemu dengan Khidir butuh sahabat. Ketaatan kita itu gak bisa sendirian. Karena itu innama ya'kulu dhi'bu al-ghanam al-qasiyah. Yang diterkam oleh serigala itu adalah kambing-kambing yang terpisah. Berjamaah ini sulit memang, tapi dengan berjamaah kita aman. Tapi apa yang terjadi ketika kafir Quraisy bangun dan sadar ternyata Rasulullah sudah pergi? Maka beberapa orang, bahkan Abu Jahal, langsung mencari rumah Abu Bakar dan melihat ada Asma. Dan Asma mengatakan tidak tahu dan sebagainya. Maka kemudian Abu Jahal menampak pipi Asma dan kemudian langsung lebam pipinya. Kafir Quraisy sampai kehilangan pikiran, sampai kehilangan cara dan akal sebagainya, melihat perjalanan menuju ke Madinah Rasulullah nggak ada sama sekali. Maka mereka bikin sayembara. Siapa yang bisa menemui Muhammad dan temannya dalam keadaan hidup atau mati, diberikan balasan 100 ekor onta. Ini luar biasa, banyak sekali. Ibu salihah yang Allah muliakan, luar biasa. Rasulullah sudah mempersiapkan segala ikhtiar yang sangat luar biasa, tapi ternyata ada yang berpikir terbalik. Karena itu, terkadang dalam beberapa kondisi, seorang mukmin perlu berpikir unlinear, berpikir terbalik, jangan lurus-lurus saja. Kafir Quraisy berpikir unlinear, jangan-jangan Muhammad ke bawah. Dan ternyata benar, mereka pergi ke bawah dan berhasil menemukan tempat persembunyian Rasulullah. Barulah di sini pertolongan Allah datang.
Gua Sur itu, dulu yang Allah muliakan, kalau kita pergi haji dan umroh, lihatnya dari bawah ya. Gua Sur itu kalau naik ke atas itu sangat rendah, sepinggang. Dan dengan izin Allah kemudian dibikin sarang laba-laba yang masih utuh, dan kemudian ada burung yang bertelur di sana dan belum terbang. Maka dengan izin Allah orang-orang ini berdebat dengan logikanya. Ini masalah kalau orang terlalu banyak memikirkan risiko sebelum bekerja, akhirnya nggak jadi. Suruh gini, oh nanti kan gini. Sekarang coba aja dulu. Sama dengan menghafal Quran, sama dengan belajar agama, sama dengan sholat tahajud semuanya. Nanti capek, ada kajian, kayak ntar ada ini, udah jalani aja dulu. Orang yang terlalu berdebat dengan logika, ini tidak akan selesai. Ternyata apa? Orang-orang kafir Quraisy berdebat dengan logikanya. Karena jika mereka melakukan saja tindakan sedikit saja, mereka tolehkan kepala mereka ke bawah, lihat ke kiri ataupun ke kanan, kelihatan langsung Muhammad dengan Abu Bakar. Maka logika jangan selalu jadikan alasan untuk kemudian kita terhalang beramal soleh dan setan akan masuk dari hal ini. Kafir Quraisy pergi. Kemudian Rasulullah berangkat dan menyewa seorang penunjuk jalan bernama Abdullah bin Uraikid. Dia adalah orang Nasrani. Lihat, namanya Abdullah tapi Kristen. Ini adalah bukti orang-orang Nasrani mengakui Allah sebagai Rabb. Banyak nama-nama orang yang sebelumnya Abdullah, Abdul Ilah dan sebagainya tapi tidak beriman. Tapi ada salah seorang kafir Quraisy yang kemudian nanti dia beriman, bernama Suraqah. Suraqah yakin ini Muhammad baru pergi. Maka dia kejar dengan kudanya. Dan benar, ketika hampir sampai pada Rasulullah, dia tebaskan pedangnya, langsung tersungkur kudanya. Rasulullah langsung lari lagi, dia kejar lagi dengan kudanya, ditebas lagi dan jatuh lagi sampai ketiga kali. Dia angkat tangan, dia Muhammad. Di sini Suraqah yakin dia bukan orang biasa. Setiap kali dia akan menebas kepala Rasulullah dengan pedang, dia terjatuh tersungkur, masuk kaki kudanya ke dalam pasir. Maka Rasulullah mengatakan berjanji, saya akan janjikan kepadamu gelang Raja Persia. Bayangkan, juga Allah muliakan, seorang mukmin perlu yakin Islam akan memberikan kejayaan suatu waktu. Islam akan menjadi pemimpin agama ini suatu waktu, walaupun belum terjadi sama sekali. Itu keyakinan kita. Jika kita tidak yakin, ngapain kita ikut kajian? Ngapain kita beramal soleh? Semua ini kita jalani, walaupun dengan tindasan, walaupun dengan semua kesakitan yang kita rasa, kita harus yakin Islam yang akan menguasai segala-galanya nanti suatu waktu. Rasulullah mengatakan, jika kamu lepaskan saya, aku janjikan bagimu nanti gelang Raja Persia. Dan Persia kapan berhasil dikuasai? Itu ketika zamannya Umar bin Khattab. Rasulullah sudah wafat. Maka Suraqah bersiap membiarkan Rasulullah dan dia menutup mulutnya, tidak menyampaikan apapun kepada orang-orang yang ada di Mekah. Rasulullah berjalan. Kalau dalam artian perjalanan normal, ibu yang Allah muliakan, kalau kita menggunakan kendaraan ataupun perjalanan normal, itu Mekah Madinah itu 400 kilo. Tapi Rasulullah mengganti perjalanan. Maka mungkin menghabiskan seminggu atau bahkan 2 minggu dalam perjalanan dengan berjalan kaki menuju ke Madinah. Yang ternyata benar, ketika Rasulullah sampai di Madinah, disambut sangat gegap gempita oleh para sahabat, dan Rasulullah yang pertama sekali dibangun adalah Rasulullah singgah di daerah Quba dan membangun sebuah masjid yang dinamakan dengan nama Masjid Quba. Baru setelah itu, setelah Masjid Quba berhasil dibangun, Rasulullah membiarkan ontanya berjalan. Kemana nanti onta ini akan berhenti, di situ akan dibangun rumah saya dan di situ akan dibangun Masjid Nabawi. Dulu salihat yang Allah muliakan, sesampai di Madinah, Rasulullah melakukan beberapa hal. Pertama, bangun Masjid Quba, bangun Masjid Nabawi, kemudian apa? Mempersaudarakan para sahabat. Masalah hijrah, para sahabat itu memang dengan resiko kehilangan segala-galanya ketika di Mekah. Karena itu ketika ke Madinah nggak ada apa-apa sama sekali. Maka konsekuensi hijrah ini bukan cerita gampang. Hijrah bukan tentang hanya sekedar mencingkrangkan celana, menggunakan cadar, ataupun kemudian hanya melakukan hal itu. Tidak. Hijrah jauh lebih berat dari semua itu. Bagaimana meyakini Allah satu-satunya Tuhan? Bagaimana mengaku ketergantungan kita hanya kepada Allah, tidak tergantung sama sekali kepada makhluk? Ini yang terjadi ketika para sahabat, di antara kisah Abdurrahman bin Auf
dipersaudarakan oleh Rasulullah, dan Rasulullah mengetahui karakteristik para sahabat. Yang ini cocok ditemankan dengan yang ini cocok disaudarakan dengan yang ini. Abdurrahman bin Auf ditawarkan oleh salah seorang Ansar. Dia punya kebun, silakan dipilih apapun yang dia mau. Punya istri, jika dia memang pengen suka dengan salah satu istrinya ini, silakan dinikahi. Tapi di sini, ibu salihat yang Allah muliakan, di antara bentuk ukhuwah yang paling tinggi namanya isar. Bentuk persaudaraan kita paling ringan itu salamatus sadr, berlapang dada. Tersinggung ada kawan, maafkan. Itu kalau cerita tentang ukhuwah, kita pengen masuk surga dengan alasan ukhuwah. Ainal mutahabbina fi, kata Allah. Mana orang-orang yang saling mencintai karena aku, kata Allah, nanti di akhirat, di surga itu akan diberikan naungan yang tidak ada naungan selain naungan Allah Subhanahu wa taala. Jangan bicara ukhuwah jika ada satu hal saja kita langsung tersinggung, enggak bersapaan, jangan cerita ukhuwah. Maka ukhuwah paling rendah salamatus sadr. Di atas itu apa? Ta'aruf. Ta'aruf itu bukan ta'aruf pengen mau nikah, tidak. Ta'aruf itu mengenal lebih dalam. Mengenal spesifiknya, mengenal karakternya, mengenal semuanya. Siapa ayahnya, siapa ibunya, bagaimana kondisi dia punya penyakit apa, punya kelebihan apa, dan sebagainya. Di atas ta'aruf ada nanti namanya tafahum. Setelah kita betul-betul kenal dengan orang ini, kenal dengan sahabat kita, kita bisa memahami kondisinya. Kenapa dia sekarang tidak datang? Kita tahu dia sakit, kita tahu dia punya pekerjaan, kita tahu ada hal yang tidak mampu dia tinggalkan. Di atas tafahum namanya takaful. Amanah pekerjaan mereka kita yang menyelesaikan, karena kita paham dengan kondisinya dan kita pengen membantu mereka. Dan di atas takaful paling tinggi namanya isar. Isar ini di mana kita mendahulukan orang lain walaupun di saat kita butuh. Tapi isar bukan sebagai alasan untuk mengkambing hitamkan ukhuwah, untuk mencari kepentingan pribadi. Lihat, Abdurrahman bin Auf tahu ini serius sahabatnya, tapi tidak ada satupun dari tawaran ini yang diterima oleh Abdurrahman bin Auf. Maka jangan jadikan kambing hitam. Kita pengen jualan, ada teman kita jualan sesuatu, kan awak sama awak saja kurangilah. Bukan ini yang dikatakan dengan ukhuwah. Ukhuwah adalah ketika seseorang yang menjual sahabatnya, dia berusaha menaikkan harga. Bukan jadikan alasan, kan sama awak satu pengajian, kurangilah. Ini bukan ukhuwah, kita menghancurkan ukhuwah. Dan orang yang menawarkan berusaha memberikan keringanan. Maka dua belah pihak ini yang dikatakan dengan bisnis ihsan. Maka masih ada yang menggunakan alasan ukhuwah untuk mencari kepentingan pribadi, dia sedang menghancurkan ukhuwah. Ini diantara yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini, ibu sholihat yang Allah muliakan. Pertama adalah lihat bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bertawakal dan berikhtiar. Ikhtiar dan tawakal dua hal yang berbeda. Orang-orang yang yakin dengan ikhtiarnya dia akan kecewa ketika tidak sesuai dengan ekspektasinya. Orang-orang yang tawakal kepada Allah, dia rego dengan semua apa yang Allah tetapkan. Contoh, kalau kayak anak kita, dia belajar siang dan malam, itu bentuk ikhtiarnya dia. Ketawakalan dia siap jika lulus ataupun tidak. Ibu lihat bagaimana seriusnya Rasulullah mempersiapkan semua persiapan untuk hijrah. Ternyata apa? Kedapatan juga. Tetap juga ketahuan oleh kafir Quraisy. Pertama tahu tempatnya walaupun Allah bantu dengan tidak dilihat. Yang kedua tetap kedapatan oleh Suraqah walaupun kemudian Suraqah dengan izin Allah terserembab masuk ke dalam pasir. Maka urusan seorang mukmin, dia berikhtiar semampunya dia dan tawakal bahwasanya ikhtiar dia tidak bernilai apa-apa. Kenapa kita kecewa? Karena kita merasa ikhtiar kita segala-galanya, ini yang salah. Nyalah beraja, awak laba usaha gagal jo, malas. Enggak. Ikhtiar kita hanya bentuk usaha kita sebagai seorang mukmin. Tapi hasil itu wewenang Allah saja. Tidak ada wewenang kita. Ini yang pertama. Yang kedua, ibu sholihat yang Allah muliakan, ini luar biasa peran para wanita muslimah. Maka wanita muslimah dalam segala hal punya peran yang luar biasa. Jika tidak ada Asma dan Aisyah yang mempersiapkan makanan Rasulullah, dan kemudian Asma yang membawa makanan Rasulullah untuk ayah dan Rasulullah,
maka akan gagal total. Karena Asma dengan kondisi hamil besar dan kemudian dia digelari dengan wanita bersabuk dua, dzatun nitaqain. Wanita yang kekar, wanita yang luar biasa, tegar. Dengan kondisi dia hamil, dia memotong sabuknya, dia memotong ikat pinggangnya. Yang satu untuk menahan agar kehamilan dia tetap kokoh, yang satu lagi dia gunakan untuk mengangkat makanan yang akan diantarkan. Bumi Allah muliakan, dari Mekah itu ke Gua Sur, kalau jalan kaki mungkin butuh waktu setengah hari ya, lumayan. Ataupun mungkin bahkan kalau kita naik, kalau dari Mekah ke Gua Sur, kalau naik bus itu mungkin perjalanan setengah jam. Kalau kayak sekarang setengah jam itu mungkin dari sini ke Kayuaro ya, jalan kaki, kondisi hamil, jalan menanjak. Kota Mekah itu bukan jalan yang datar ya, Mekah itu jalan yang penuh perbukitan, itu kondisi hamil besar. Maka mempersiapkan wanita muslimah untuk kondisi yang luar biasa, untuk melibatkan mereka dalam agenda-agenda dakwah, itu sangat penting. Karena itu Rasulullah melarang jika masih ada para suami, melarang para istri salat di masjid. Rasulullah mengatakan, la tamna'u ima Allah al-masajid. Jangan larang para wanita muslimah untuk pergi ke masjid. Walaupun memang wanita muslimah salatnya di rumah lebih baik, tapi mereka datang ke masjid untuk mendapatkan ilmu, mengikuti kajian, mendapatkan pahala salat berjamaah, jangan dilarang. Karena mereka membutuhkan kontribusi mereka untuk kebaikan. Kemudian, bagaimana Rasulullah berhasil mempersiapkan generasi muda siap memikul beban dakwah. Ali bin Abi Thalib itu baru sekitar umur 18 atau 20 tahun. Itu siap menawarkan nyawanya untuk dibunuh, untuk menyelamatkan diri Rasulullah SAW. Sekarang anak-anak kita untuk disuruh jemput sesuatu saja mungkin susah, untuk disuruh mencuci piring saja susah. Bagaimana mungkin akan menyuruh mereka untuk mengorbankan nyawa mereka untuk Islam? Maka jangan salah, generasi muda bentuk dari awal. Kita punya tanggung jawab yang besar kepada para generasi muda agar mereka siap. Dan ibu salihat yang Allah muliakan, Indonesia itu punya bonus demografi. Generasi muda mereka jauh lebih banyak dibanding generasi tua. Karena itu Indonesia sekarang diserbu habis-habisan dengan segala macam konten untuk merusak generasi muda. Belum TikToknya, belum Korean dramanya, belum K-popnya, belum Instagramnya, belum hal-hal yang lainnya. Habis generasi muda kita. Maka kita perlu segera sadar, generasi muda ini adalah aset yang dia menentukan kebaikan di masa depan. Kemudian ibu salihat yang Allah muliakan, dan yang paling penting, apa yang membuat para sahabat begitu mudah siap meninggalkan aset yang mereka punya? Itu tanah ditinggalkan, rumah ditinggalkan, dan tidak sedikit meninggalkan istri dan anaknya gara-gara tidak mau beriman. Apa? Ini cerita keimanan. Ini cerita tentang tauhid. Tauhid bukan masalah tentang tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat. Itu teori semuanya. Tauhid, keimanan yang benar adalah tentang bagaimana seorang mukmin ini yakin dengan utuh kepada Allah tanpa ada keraguan sedikit pun di hati mereka. Kita ikuti kajian akidah, kajian tauhid, hanya kebanyakan teori. Tapi jika seandainya hari ini kita tidak ada rezeki, kita pusingnya minta ampun. Jika pada hari ini kita dipecat, stresnya minta ampun. Lah, rezeki itu urusan Allah. Kita pergi sholat, beribadah dan sebagainya, kecemasan kita luar biasa. Kita mengejar harta luar biasa. Maka dalam hal ini, cerita tentang hijrah, hal yang pertama adalah tentang keimanan yang kokoh, bukan mengikuti tren. Maka jangan heran orang yang baru hijrah karena ikut tren dan sebagainya, gak lama setelah itu balik lagi dan bahkan lebih bahaya mentalnya. Maka bagaimana Rasulullah memahamkan selama 13 tahun kepada para sahabat, sehingga dengan keimanan yang kokoh siap meninggalkan semua fasilitas yang mereka punya, meninggalkan semua aset yang mereka punya karena yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Para sahabiah ada yang cerai dengan pasangannya. Ibu yang Allah muliakan, siap sekarang seandainya jika ada perintah Allah dan kemudian harus cerai, berat, gak mudah.
Tapi kenapa begitu mudah untuk pindah ke Madinah, meninggalkan semua aset, meninggalkan keluarga, anak dan istri, dan bahkan orang tua? Karena keimanan. Karena itu orang-orang muhajirin ini pahalanya sangat besar. Benar, Ibu Shalihat yang Allah muliakan, hijrah yang pahalanya sama dengan muhajirin sekarang tidak ada. Tapi akan bisa saja pahalanya sama jika ada kondisi-kondisi tertentu. Hijrah dari tempat bermaksiat ke tempat yang baik ini banyak. Tempat kerja kita tidak baik, lokasi tempat tinggal kita tidak baik, dan berbagai macam yang lainnya, maka mewajibkan hijrah. Sama dengan kondisi ini, tidak hilang sama sekali. Dan kemudian juga pelajaran penting, Ibu Shalihat yang Allah muliakan, Rasulullah di Mekah, oke, kita pada kondisi yang sekarang kita terpaksa dan darurat, tapi tidak boleh selama-lamanya. Harus keluar dari zona yang membuat kita tidak bisa nyaman beribadah dan beramal soleh. Kita ada orang yang bekerja di bar, ada yang bekerja di karaoke, masih ada yang bekerja di bank konvensional. Ya darurat Ustadz, ya darurat sekadar sampai dia bisa mencari pekerjaan yang lain, bukan bernyaman-nyaman di sana. Karena jika bernyaman-nyaman di sana dengan alasan tidak mampu keluar, maka apa kata Allah dalam surah An-Nisa? Innal ladzina tawaffahumul malaikatu zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ardh qalu alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at nasira. Ada orang-orang yang berada di daerah komunitas yang zalim dan memaksa mereka berbuat kemaksiatan. Tapi mereka tidak mau secara hati mereka. Kemudian apa? Di akhirat nanti ditanya oleh malaikat, kenapa kalian melakukan hal ini? Alasan mereka apa? Qalu kunna mustad'afina fil ardh. Ya Allah, kita enggak punya daya, kita ini lemah. Ibu yang Allah muliakan, ternyata alasan lemah ini tidak diterima oleh Allah. Apa kata para malaikat? Alam takun ardullahi wasi'atan fatuhajiru fiha. Bukankah bumi Allah ini luas? Pindah, cari tempat yang lain. Dan orang-orang yang tadi dengan alasan lemah ini, faulaika ma'wahum jahannam. Akhir mereka adalah neraka jahannam, wa sa'at nasira. Dan itu adalah seburuk-buruk tempat. Maka dalam artian kondisi kita yang masih terpaksa berbuat kemaksiatan, oke, dikatakan dengan darurat. Tapi kita perlu mencari usaha, mencari celah bagaimana agar kemudian Allah berikan kemudahan. Kemudian Allah mengatakan inna lanansuru rusulana walladzina amanu. Ketika kita serius berhijrah, ketika kita serius menuju Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan jalan keluar dari arah yang tidak disangka-sangka. Siapa yang menyangka tiba-tiba burung ataupun laba-laba bikin sarang? Siapa yang menyangka kemudian burung ini dia bertelur dan bikin sarang di sana tidak terbang sama sekali? Maka jika kita yakin secara utuh kepada Allah, Allah akan berikan jalan, akan berikan solusi dari hal apapun yang mungkin di luar praduga dan ketidaktahuan kita. Kemudian Ibu Shalihat yang Allah muliakan, kisah perjalanan hijrah ini yang betul-betul merubah kehidupan Rasulullah dengan para sahabat, memberikan posisi yang sangat besar. Ketika sampai di Madinah, Rasulullah otomatis langsung menjadi pemimpin, langsung diangkat menjadi pemimpin yang tertinggi, langsung diangkat kemudian melakukan namanya perjanjian ataupun piagam Madinah dengan orang-orang Yahudi. Maka di sini, Ibu Shalihat yang Allah muliakan, kita terkadang memang harus keluar dari zona nyaman untuk mencari kenyamanan kita dalam beribadah. Harus keluar dari zona nyaman kehidupan kita untuk bisa nyaman beribadah. Rasulullah dengan para sahabat disiksa, ditindas dan sebagainya ketika di Madinah, di Mekah. Tidak sedikit yang dibunuh, tidak sedikit dari para sahabat. Ada Khabbab bin Ard. Bagaimana mereka disiksa. Ketika mereka disiksa, Rasulullah menceritakan, mereka curhat pada Rasulullah, ya Rasulullah, mintakan kemenangan kepada Allah. Rasulullah tidak minta. Rasulullah ceritakan, dulu sebelum kalian ada orang-orang dibuka, digali tanah, dimasukkan setengah badannya, kemudian digergaji dari kepalanya sampai ke perutnya. Itu untuk keimanan. Maka tidak ada yang lebih mahal daripada keimanan. Dan ibu-ibu shalihat yang Allah muliakan, usaha kita yang luar biasa ini menjadi sia-sia jika salah dalam niat. Karena itu, kisah hijrah ini jadikan contoh oleh Rasulullah dalam hadis niat.
Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu lidunya yusibuha faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fahijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Amal itu tergantung niat. Siapa yang hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya, maka pasti dia dapatkan pahala untuk Allah dan Rasulnya. Tapi siapa yang hijrahnya untuk dunia? Ada yang dia hijrah karena pengen menikah. Ada yang hijrah agar bisa diterima di tempat kerja ini. Ada yang hijrah karena mengharuskan ini dan sebagainya, karena institusi, jabatan, pimpinan dan sebagainya. Fahijratuhu ila ma hajara ilaih. Dan Rasulullah menceritakan ada seorang sahabat hijrah siap memberikan nyawanya, mengancamkan dirinya, membuat jiwanya terancam gara-gara seorang sahabiah bernama Ummu Hani. Dia ingin menikahi Ummu Hani. Ummu Hani mengatakan, saya tidak akan menikah denganmu kecuali kamu hijrah ke Madinah. Dia hijrah gara-gara Ummu Hani, dan sahabat ini digelari dengan muhajir Ummu Hani, orang yang hijrah untuk Ummu Hani. Maka jika ada yang beramal soleh, jika ada yang menghafal Quran, jika ada yang berbuat ketaatan hanya untuk bisa mendapatkan istri yang solehah atau mendapatkan suami yang soleh, tidak berfungsi sama sekali dan sia-sia seluruh amalnya. Harus untuk Allah saja. Gak bisa dititipkan kepentingan dunia kita. Dan Rasulullah contohkan dalam hal ini. Mungkin niat kita benar agar pasangan yang soleh bisa mendapatkan pasangan yang solehah. Tidak. Kita beramal soleh untuk Allah. Bukan beramal soleh agar mendapatkan suami yang soleh. Suami yang soleh siapa yang tahu dia soleh? Dia mengaku soleh, iya. Ibu yang Allah muliakan, jika ada, kalau kita punya anak perempuan, ada laki-laki yang datang kepada kita dan kemudian ditolak dan dia mendatangkan hadis. Jika ada laki-laki yang soleh datang kepadanya dan dia menolak, jika dia menyampaikan hadis itu, berarti dia tidak soleh karena mengaku soleh. Kecuali namanya Ustaz soleh, iya benar. Jika ada orang yang mengaku soleh, dia tidak soleh sama sekali. Dan orang yang soleh akan menikahi dengan alasan agama. Dan contoh ini, contoh konkret diberikan oleh Rasulullah. Orang yang menikah, orang yang hijrah gara-gara wanita. Bukankah wanita bagian dari agama? Tapi ternyata memang banyak orang yang hijrah gara-gara alasan pernikahan ataupun masalah cinta. Maka usaha mereka yang besar akan menjadi sia-sia dengan semua ini. Maka ibu salihah yang Allah muliakan, ini tentang keimanan yang kemudian memberikan pengorbanan. Pengorbanan yang luar biasa. Tapi bagaimana semuanya dimulai dengan keimanan yang kokoh, dan ini yang dibentuk oleh Rasulullah selama 13 tahun. Baru ketika di Madinah semua hukum berjalan, semua aturan berjalan, dan para sahabat Rasulullah bisa beramal dengan nyaman. Kemudian yang terakhir di antara ibrah yang bisa kita ambil adalah dari kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau mengumumkan akan melaksanakan hijrah, maka juga penting bagi orang-orang yang mampu memperlihatkan kebenaran, mampu memunculkan kebenaran, maka dia bertanggung jawab wajib memunculkan kebenaran ini. Karena memang dia cek dulu apakah tidak memberikan resiko pada dirinya, keluarganya, dan sebagainya. Maka terkadang orang berbuat kebenaran malu-malu, jangan. Perlu kebenaran ini kita angkat, perlu kebenaran ini kita blow up, perlu kebenaran ini kita viralkan. Di Malaysia, ibu salihah yang Allah muliakan, di sini belum pernah saya temui. Banyak banner ataupun kemudian spanduk-spanduk, ayo sholat tepat waktu, ayo menggunakan hijab, kemudian dibacakan hadis sebagainya. Bahkan mungkin spanduk-spanduk kecil yang kalau kita di sini mungkin hanya 15.000 dipasang. Ayo sholat tepat waktu, bagaimana tentang para pemuda dan sebagainya. Maka memperbanyak pesan-pesan kebenaran, ini yang masih kurang di kalangan kita. Maka Abu Umar bin Khattab dengan yakin dia menantang siapapun yang akan menghalangi ketaatan mereka. Allah lebih salawat, silakan jika ada pertanyaan. Ibu salihah yang Allah muliakan, berkaitan dengan beberapa kisah perjalanan hijrah Rasulullah yang ada 3 kali ya. Ke Taif itu Rasulullah langsung dengan Ammar bin Yasir. Ke Habasyah itu para sahabat. Para sahabat Rasulullah nggak ikut. Rasulullah ingin memastikan terlebih dahulu, baru kemudian hijrah yang terakhir ke Madinah, dan ini yang berhasil. Karena kondisi yang luar biasa ini diabadikan, dijadikan momentum yang luar biasa sebagai penentu tahun pertama bulan yang berkaitan dengan bulan-bulan Islam. Kemudian sedikit saya tambahkan, lupa, berkaitan dengan masalah fikih. Jika ada yang berkaitan dengan setahun 2 tahun, maka tidak mesti harus bulan Hijriah. Boleh kita menggunakan Masehi, boleh kita menggunakan
Hijriah karena kedua-duanya diakui oleh Islam. Kecuali penggunaan syariat, contoh bulan Ramadan, iya. Tapi kalau masalah haul, zakat, boleh kita menggunakan kalender Masehi, nggak ada larangan. Pada dasarnya tidak ada larangan sama sekali. Walaupun kita menggunakan kalender Hijriah, tapi Masehi pun diakui dalam Islam. Seperti dalam kisah Ashabul Kahfi. Tapi memang beberapa syariat Islam itu diukur dari kalender Hijriah. Kenapa dikatakan dengan Hijriah? Dinisbahkan kepada hijrah. Maka nggak ada masalah. Juga sebelumnya, ya saya bukan membantah, tapi hal ini meluruskan. Nggak ada masalah seorang bayi disapih 2 tahun menggunakan kalender Masehi, nggak ada larangan. Karena antara dua hal ini diakui dalam Islam, Masehi dan Hijriah diakui. Maka nggak ada larangan sama sekali dalam masalah fikih, keduanya dibenarkan. Wallahu a'lam. Silakan juga. Silakan. Terima kasih Ustaz. Pertama itu masalah hijrah ya. Ini permasalahan yang saya temukan di baik pada diri anak-anak kita sendiri maupun di kalangan anak-anak didik kita. Bagaimana cara menanamkan akidah rasa percayanya itu bahwa satu-satunya Allah yang bisa menolong. Karena kebanyakan anak-anak kita sekarang lemah dalam, memang nggak bisa kita pungkiri, memang lemah mereka di dalam akidahnya. Baru sedikit mereka punya masalah, udahlah tinggalin aja lah, ya udahlah, gitu aja jawabannya dengan kepasrahannya. Jadi dengan penuh kepasrahan tanpa ada perjuangan sedikit pun. Kalau saya merasakan pada saat-saat kita yang merasa hidup di zaman yang penuh dengan ketidakadaan gitu ya. Kalau ingin mau bikin mobil-mobilan, tidak bikin sendiri ini. Sekarang begitu lemahnya perjuangan anak itu, bagaimana kita sebagai pendidik gitu. Karena saya merasakan itu sendiri. Nah ini kan, udah nggak apa-apa. Kayak nak berjuang dong dulu gini supaya kita bisa. Udah aku nggak apa-apa, itu udah cukup tuh katanya kan. Itu yang pertama. Yang kedua masalah zakat. Tadi kan kalau kita pakai kalender Masehi dan kalender Hijriah. Kalau seandainya kita pakai kalender Hijriah, itu kan bedanya dengan kalender Masehi itu kan 11 hari. Kalau seandainya kita diberikan hidup 30 tahun untuk membayar zakat, berarti ada 1 tahun kita kehilangan zakat. Ya, itu kalau menurut analisa saya, tapi bagaimana caranya untuk mengantisipasi ini. Kemudian masalah yang itu dulu Ustaz, itu ada satu lagi. Oke, baik. Yang pertama adalah bagaimana menanamkan akidah kepada anak-anak kita. Bu Salihan yang Allah muliakan, ini memang teorinya ataupun materi parentingnya. Memang hal yang pertama adalah berbanding lurus terlebih dahulu tentang keyakinan orang tuanya. Kita dalam banyak masalah, terkadang ketika ada masalah kita kalut, kita bingung, maka dia akan berefek samping kepada yang lain. Kategori akidah, kita tidak akan bisa menyampaikan sebelum kita mengalami. Kita tidak akan bisa memberikan sesuatu sebelum kita punya. Maka kita tidak akan bisa meyakinkan orang lain yang kita sendiri belum yakin, hanya memahami secara teori. Banyak sekali ibu solehah yang Allah muliakan. Dalam hal ini kita beriman, pagi hari baca Quran, sebagainya. Ketika kemudian mengajar di kelas, pelajaran biologi, masih sangat yakin menjelaskan teori Darwin. Nah, secara akidah jelas, tapi kemudian nggak ada sinkronisasi antara keimanan kita ataupun dengan apa yang tidak tanduk kita. Maka terkadang dia hanya menjadi teori. Maka di antara pertama adalah memang kita yang pertama kali menimbulkan keyakinan. Maka biasanya akidah ini menjadi kokoh dan yakin ketika dia terlihat beberapa bukti-bukti yang nyata di antara kalangan kita. Anak kita contoh, dia minta makanan, minta ini, minta bersabar. Jika Allah menginginkan, nanti diantarkan. Ternyata datang. Itu akan tertanam. Dan akidah dia pertama sekali adalah doktrin. Kita harus bisa mendoktrin anak kita dari kecil. Siapa yang menciptakan kita? Allah. Siapa yang membantu kita? Allah. Anak-anak ketika doktrin akan masuk ke alam bawah sadarnya. Kita yang dari kecil mungkin lupa mengenalkan Allah. Dan bahkan para ulama mengatakan untuk anak-anak yang Down syndrome, yang memiliki cerebral palsy, lumpuh otak dan sebagainya, mereka tetap akan dihisap. Tapi minimal jika ada kata Allah yang keluar dari mulutnya, mereka selamat. Maka orang tua yang punya anak-anak cerebral palsy, Down syndrome dan sejenisnya masih punya kewajiban mengenalkan siapa itu Allah. Maka memperkenalkan Allah dalam segala hal. Ini yang pertama. Yang kedua, Asmaul Husna ini, Ibu Sholihat yang Allah muliakan, bukan hanya sekedar dinyanyikan, tidak.
Karena itu mengenalkan akidah, Rasulullah lihat, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Kalian gak lihat bagaimana onta ini diciptakan? Falyanzuril insanu ila ta'amih. Hendaklah seorang mukmin melihat ke makanannya. Maka masalah akidah ini dari segala hal. Kita lihat, kamu coba bayangkan, ini ada meja. Kalau seandainya Allah bikin kayu ini nyarinya kayak nyari emas, kira-kira gimana susahnya? Oh iya ya, bagaimana Allah menjadikan kayu lebih mudah diakses karena kebutuhan kita banyak. Bagaimana mungkin Allah menciptakan kain? Kalau seandainya kain itu harus kemudian diambil di tengah lautan, di dalam lautan, sumbernya, bagaimana mungkin kita akan bisa berpakaian? Allah ciptakan dari kapas yang mudah didapatkan, dari wool ataupun kulit domba dengan mudah didapatkan. Maka kita gunakan otak mereka untuk melihat ternyata ada yang memiliki power, kekuatan yang sangat luar biasa. Ini yang jarang kita mengajak keluarga kita diskusi. Ke rumah sakit, tahu tanya, ini oksigen berapa? Biasanya ini sekantung apalah, mungkin 500.000 sebagainya. Kamu sadar, kamu menghirup oksigen setiap hari dengan jumlah yang sangat banyak tanpa dibayar sama sekali. Gunakan analisa otak kita dengan anak-anak. Lihat ada nama Allah, apa namanya? Al-Badi', Al-Jamal, yang maha indah, yang maha fashionable. Coba bayangkan, kamu bayangkan, lihat. Kalau manusia bikin robot, Jepang bikin robot, kemudian Amerika bikin robot, hampir mirip, itu membosankan. Gak usah jauh-jauh, yang Allah muliakan. Ada wahana mainan ya. Di Jakarta ada namanya Dufan. Kemudian beberapa tempat yang lain. Kemudian di Malaysia juga ada yang sama, di Mesir ada yang sama. Jika bentuknya sama, bosan. Tapi coba ke pantai, bentuknya sama, tapi gak akan bosan. Pergi ke pantai Air Manis, pergi ke pantai Jambak, pergi ke pantai yang lain, bentuknya sama. Tapi kenapa Allah dengan menciptakan semua itu tidak ada kebosanan? Pergi ke puncak, pergi ke bukit ini, ke ini, semuanya hijau, hijau juga yang dilihat. Tapi kenapa berbeda? Allah maha fashionable, Al-Badi'. Semua itu tidak ada yang mampu diciptakan oleh manusia. Bayangkan betapa banyak jenis udara ataupun jenis, ya ada mungkin karbon dioksida, ada oksigen, ada bermacam-macam nitrogen sebagainya. Kenapa yang dihirup oleh hidung cuma oksigen? Siapa yang menciptakan semua itu? Maka menanamkan akidah dengan sekitar. Afala yanzurun ilal ibli kaifa khuliqat awalam yanzuru ila sama kaifa banainaha. Kamu enggak lihat kalau ini enggak ada tiangnya jatuh. Tapi lihat sekarang. Langit enggak ada tiangnya, kenapa enggak jatuh? Siapa yang menciptakan? Maka ini ketika mereka yakin ada kekuatan yang luar biasa, maka mereka tidak akan cemas untuk meminta. Dan ini dibentuk dari awal. Yang pertama. Yang kedua, sifat memang terkadang ibu salihah yang Allah muliakan, dan ini juga terjadi pada keluarga saya dan saya melihat itu. Ini yang saya kritisi. Tidak sedikit para ibu itu yang perfeksionis. Gak mau dibantu oleh anaknya. Itu satu loleh, tidak berhasil. Nyuci piring, biasalah biko ama yang ngerajuan. Biasalah biko ikut sebagainya. Kita nggak berikan kepercayaan kepada mereka, sehingga terbentuk anak-anak yang siap, yang selalu dilayani. Ini yang sering terjadi. Nyuruh sapu rumah, nggak berhasil sapu rumah. Apalagi yang anak laki-laki, ini bahaya ini. Kita yang punya anak perempuan, dan kemudian anak laki-laki kita ataupun anak perempuan orang lain akan tersiksa dengan sikap yang kita selalu melayani anak laki-laki kita. Tidak membiarkan mereka bekerja. Itu juga, maka mereka tidak terbentuk sebagai orang yang fighter, ya, siap bekerja, siap berjuang. Karena apa? Kita yang terkadang tidak sabar menyuruh mereka, tolong sampai dia kerjakan baru sabar. Kadang kita yang tidak sabar meminta tolong kepada mereka. Yang kedua, terkadang kita tidak percaya dengan hasil kerja mereka. Ini yang perlu juga belajar. Bagaimana agar terbentuk mereka menjadi orang yang siap bekerja dan sebagainya. Untuk zakat nggak ada larangan, nggak ada masalah. Kalau memang kita yang yakini, dan memang itu yang lebih baik, menggunakan kalender Hijriah. Tapi kalaupun toh kita menggunakan kalender Masehi juga tidak ada larangan. Walaupun ada setahun yang tidak dibayar, itu dimaafkan. Rentang waktu yang sedikit, maka dimaafkan. Jadi untuk masalah harus Hijriah, nggak ada satupun dalil dalam Al-Quran ataupun hadis harus menggunakan kalender Hijriah. Yang jelas haul itu kedua maknanya. Apakah Masehi ataupun dengan Hijriah, keduanya digunakan. Maka untuk kadang membingungkan kalau Hijriah, apalagi kita di Indonesia nggak pernah menggunakan Hijriah. Sudah jatuh tempo bulan Muharram ataupun bulan Rajab, kita nggak tahu sekarang bulan apa Hijriahnya. Maka mempermudah dalam masalah fikih, mempermudah.
jika kita mulai zakat kita, uang kita sampai haulnya ataupun nisabnya di bulan Januari ataupun di bulan Maret, mudah kita ingat saat di Maret tahun depan. Ataupun kita terbiasa di bulan Ramadan, oke, nggak ada masalah, bagus. Tapi pada dasarnya kewajiban zakat kita ketika sudah menemui haul. Perbedaan hal yang kecil maka tidak ada larangan. Maka tidak menjadi hal yang terlalu fatal. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi Ibu Salihat yang Allah? Oke, baik, cukup insyaallah. Semoga hijrah ini menjadi momentum yang luar biasa bagi kita, memberikan kita keyakinan kepada Allah untuk siap meninggalkan segala sesuatu yang mungkin tidak baik menuju yang lebih baik. Mari bersama-sama kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخلو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحييها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.